Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Puspawardani dari Fakultas Hukum Angkatan tahun 2022 dengan NIM 621. Pada video kali ini saya mau membahas kembali sedikit materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya di mata kuliah Penologi Viktimologi kelas G. Pada tema hari ini adalah tujuan dan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi kita akan melihat bagaimana KUHP baru memandang sebuah pidana, untuk apa pidana dijatuhkan, dan apa saja pertimbangan yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat pada pasal 51 KUHP tahun 2023. Dalam KUHP baru, khususnya pada pasal 51, terdapat 5 tujuan pemidanaan. Tujuan ini menunjukkan bahwa pemidanaan sekarang tidak hanya fokus untuk menghukum pelakunya saja, tetapi melindungi masyarakat, membina pelaku, dan memulihkan keadaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mencegah tindak pidana dan menegakkan norma hukum. Tujuan ini mencegah tindak pidana yang berkaitan dengan teori relatif, yaitu pidana yang digunakan sebagai alat untuk mencegah secara preventif, yaitu supaya masyarakat tidak melakukan kejahatan, dan mencegah secara represif, yaitu menindak pelaku agar ada efek jerah dan norma hukum tetap dihormati. Jadi, pidana bukan hanya sekedar menghukum, tetapi menjaga supaya masyarakat tetap tertib. Yang kedua, ada memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Dengan tujuan memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, terdapat dari teori social defense, yang pada intinya masyarakat harus dilindungi dari ancaman kejahatan, penegakan hukum hadir untuk menciptakan rasa aman dan mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar. Yang ketiga, ada membina dan memasyarakatkan kembali pelaku, yang dimana mengarah pada teori rehabilitasi. Artinya pelaku juga perlu dibina, dipulihkan, bukan hanya dihukum. Melalui sistem pemasyarakatan ini, pelaku diharapkan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi keterampilan dan siap kembali hidup di tengah masyarakat. Kemudian yang keempat, menyelesaikan konflik melalui keadilan restoratif. Nah, pada teori restoratif justice berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Jadi hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat diusahakan untuk pulih. Harapannya situasi kembali harmonis dan masalah bisa selesai tanpa menimbulkan luka berkepanjangan. Yang kelima ada menumbuhkan penyesalan pada diri pelaku, yang dimana pemidanaan ini juga bertujuan agar pelaku menyadari kesalahannya. Dengan adanya penyesalan, pelaku dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa depan. Kedua, ada pedoman pemidanaan yang terdapat pada pasal 52, 53, 54, dan 55. Selain tujuan, KUHP juga memberikan pedoman yang harus diperhatikan hakim saat menjatuhkan pidana. Pedoman ini penting supaya putusan yang dijatuhkan tidak sewenang-wenang dan adil bagi semua pihak. Yang kedua ada pasal 52, tidak boleh merendahkan martabat manusia. Pada pasal 52, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Jadi seberat apapun pidananya, nilai kemanusiaan tetap harus dijaga. Pada pasal 53, hakim mengutamakan keadilan, yang dimana pasal 53 ini menjelaskan bahwa hakim wajib menegakkan hukum keadilan, dan kalau sampai ada benturan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan yang harus diutamakan. Ini menunjukkan kalau KUHP lebih manusiawi dan orientasinya bukan hanya pada aturan tertulis tetapi juga nilai keadilan. Kemudian ada pasal 54, terdapat 11 pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Pada pasal ini yang perlu diperhatikan hakim sebelum menjatuhkan hukuman diantaranya
Yang pertama, bentuk kesalahan pelaku. Yang kedua, motif dan tujuan pelaku. Yang ketiga, sikap batin pelaku. Yang keempat, apakah perbuatan yang direncanakan atau tidak. Jadi seperti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu direncanakan atau memang tidak direncanakan. Dan yang kelima, ada cara pelaku melakukan tindak pidana, kemudian sikap pelaku terhadap perbuatan. Yang ketujuh, riwayat hidup dan kondisi sosial pelaku. Yang kedelapan, dampak pidana terhadap masa depan pelaku. Yang kesembilan, dampak kejahatan terhadap korban atau keluarganya. Yang ke-11 adalah nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan yang menarik, pada pasal 54 ayat 2 mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu terdapat perbuatannya ringan atau keadaan yang pelaku sangat layak dipertimbangkan. Hakim bisa saja tidak menjatuhkan pidana, dengan catatan tetap berdasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Jadi ini dikenal sebagai judicial pardon atau pemaafan hakim. Kemudian yang terakhir pada pasal 55 yaitu pelaku tetap bertanggung jawab. Pada pasal ini menjelaskan bahwa pelaku tetap bertanggung jawab kalau ia sengaja menciptakan kondisi yang membuat dirinya seolah-olah bebas dari pidana. Jadi tidak ada jalan keluar kalau pelakunya memang berniat menghindari pertanggungjawabannya. Baik, itulah pembahasan mengenai tujuan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dari penjelasan ini kita bisa lihat bahwa KUHP baru mencoba menggabungkan antara pendekatan hukum yang tegas tetapi tetap manusiawi, berkeadilan, dan mengutamakan pemulihan. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan yang telah disampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.